Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, Kristus dasar yang pasti. Ayat inti kita terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan Sion, sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari kami bersyukur oleh karena segala kebaikan-Mu, sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Memberkati kami pada saat kami mendengarkannya, pada saat kami memahami betapa indahnya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dalam kebijaksanaan yang tidak terbatas, Allah memilih dasar batu itu dan meletakkannya sendiri. Ia menyebutnya dasar yang teguh. Segenap dunia boleh meletakkan beban dan kesusahannya di atasnya. Batu itu dapat menanggung semuanya. Mereka dapat membangun di atasnya dengan ketenteraman yang sempurna. Kristus adalah sebuah batu yang telah diuji. Mereka yang percaya kepadanya tidak pernah dikecewakannya. Ia telah menanggung setiap ujian. Ia telah menderita tekanan kesalahan Adam dan kesalahan keturunannya, dan telah berhasil sebagai pemenang atas kuasa kejahatan. Dia telah menanggung beban yang diletakkan di atasnya oleh setiap orang berdosa yang mau bertobat. Dalam Kristus, hati yang merasa bersalah mendapat kelegaan. Ialah dasar yang teguh. Semua orang yang menjadikan dia tempat bergantung dapat beristirahat dalam keamanan yang sempurna. Bagi mereka yang percaya, Kristus menjadi dasar yang pasti. Inilah orang-orang yang jatuh di atas batu dan hancur. Penyerahan kepada Kristus dan iman kepadanya dikemukakan di sini. Jatuh di atas batu dan hancur artinya meninggalkan sifat membenarkan diri kita sendiri dan pergi kepada Kristus dengan kerendahan hati seorang anak. Bertobat dari pelanggaran kita dan percaya akan kasih-Nya yang mengampuni. Dan demikian juga oleh iman dan penurutan kita mendirikan di atas Kristus sebagai dasar kita. Di atas batu yang hidup ini, baik Yahudi maupun bukan Yahudi dapat membangun. Inilah satu-satunya dasar yang di atasnya kita dapat membangun dengan aman. Batu itu cukup lebar untuk semua orang dan cukup kuat untuk menahan berat dan beban segenap dunia. Dan oleh hubungan dengan Kristus, semua orang yang membangun di atas dasar ini menjadi batu-batu yang hidup. Banyak orang dipahat, digosok, dan diperindah dengan usaha mereka sendiri. Tetapi mereka tidak dapat menjadi batu-batu yang hidup karena mereka tidak dihubungkan dengan Kristus. Pada saat ini kita belajar firman Tuhan bahwa Yesus Kristus adalah batu, di mana Dia adalah dasar daripada kehidupan kita. Tuhan sendiri datang untuk menjadi dasar di dalam setiap kelemahan kita. Kita harus berdasar kepadanya. Kristus adalah batu yang sempurna, yang dapat dan telah diuji. Dan di atas batu tersebut, batu penjuru itu,
kita dapat membangun dengan keamanan dan ketenteraman. Apabila kita datang kepada Yesus yang adalah batu, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Oleh karena kita pahami, dari zaman Adam sampai sekarang, segala kesalahan kita, semuanya ditanggung oleh batu itu. Yesus Kristus telah menanggung segala beban yang ada di atas daripada batu itu. Dan itulah kita orang berdosa. Kita ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah batu yang sempurna. Yesus Kristus adalah batu yang sudah diuji. Kehidupan Yesus pada saat di dunia ini sangatlah sempurna. Dia tidak pernah melakukan dosa. Sehingga kita bisa memiliki atau menjadikan Yesus sebagai dasar. Dan pada saat ini kita diingatkan bahwa kita harus jatuh di atas batu dan hancur. Apabila kita memahaminya, mungkin agak sulit. Tetapi di dalam kehidupan kita, kita harus jatuh di atas Yesus dan menghancurkan segala sifat-sifat kita yang buruk. Sifat-sifat membenarkan diri kita, kita harus hancurkan di atas batu itu. Di dalam Yesus Kristuslah kita dapat mengubah kehidupan kita yang buruk dan diubahkan menjadi sempurna. Kita harus datang selalu kepada Yesus. Semua orang boleh datang. Entahkah dia orang Yahudi apa atau bukan, semuanya bisa untuk datang. Karena batu itu sangat lebar. Sehingga siapapun yang berada di atas batu itu bisa untuk diselamatkan. Apabila kita mendasari kehidupan kita kepada Yesus, percaya kepada Yesus, dan mengubah segala kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, semua orang bisa, tanpa terkecuali apabila datang kepada Yesus, dapat diubahkan. Dan pada pagi hari ini kita diajarkan supaya dapat menjadikan Yesus adalah dasar dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memiliki hidup yang kudus, dapat memiliki hidup yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan janganlah kita menganggap diri kita dapat menjadi batu itu, dalam artian kita dapat dibenarkan dengan kehidupan kita. Jangan sampai seperti itu. Tetapi datanglah kepada Tuhan yang adalah dasar yang pasti itu. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa kami dalam surga, pada saat ini ya Tuhan kami belajar firman-Mu bahwa Engkau adalah dasar yang pasti. Engkau adalah batu penjuru kehidupan kami, di mana kami selalu bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pimpin kami sehingga kami dapat memiliki kehidupan yang selalu menyerahkannya, menjadikan Engkau fondasi kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan juga juru selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Judul rengan